Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Di sini kami dari kelompok 3 akan mempresentasikan model pengembangan kurikulum Tiller. Kami dari kelompok 3 yang beranggotakan saya sendiri, Riza Yukusuma NIM 71014180021. Yang kedua, Hanik Malihatin Nikma NIM 71014180088. Yang ketiga, Anissa Wiwit Handayani NIM 71014180095. Yang keempat, Hetik Wulandari NIM 71014181122. Yang kelima, Alfian Tika Agustinasari NIM 71014181193. Yang terakhir, Aida Nurhayati NIM 71014181284. Nah, peta konsep pengembangan kurikulum model Tiller. Yang pertama, pengertian. Yang kedua, bentuk tahapan pengembangan kurikulum. Yang ketiga, kelompok penentu pengembangan kurikulum. Yang keempat, kelebihan model Tiller. Dan yang terakhir, kelemahan model Tiller. Oke teman-teman, yang pertama ada pengertian dari model Taylor. Model yang dikembangkan oleh Rep Taylor pada tahun 1949 ini merupakan model yang masuk pada pendekatan technical scientific. Model ini dikenal sebagai objective model, sequential, rasional, behavioral, atau means-end model. Model pengembangan kurikulum Taylor ini lebih bersifat bagaimana merancang suatu kurikulum sesuai dengan tujuan dan misi suatu institusi pendidikan. Selanjutnya ada bentuk tahapan pengembangan kurikulum dari model Rep Taylor. Untuk tahap yang pertama ada tujuan, yaitu tujuan apa yang ingin dicapai. Tahap yang kedua ada menentukan pengalaman belajar, yaitu dengan pengalaman belajar yang menunjang pencapaian tujuan tersebut. Untuk tahap yang ketiga ada mengorganisasi pengalaman belajar, yaitu dengan cara menyusun pengalaman belajar secara efektif. Dan tahap yang terakhir ada menentukan evaluasi pembelajaran, dengan cara mengevaluasi efektivitas pengalaman belajar. Yang pertama, menentukan tujuan pendidikan. Tujuan pendidikan merupakan arah atau sasaran akhir yang harus dicapai dalam program pendidikan dan pembelajaran. Tujuan pendidikan harus menggambarkan perilaku akhir setelah peserta didik mengikuti program pendidikan, sehingga tujuan tersebut harus dirumuskan secara jelas sampai pada rumusan tujuan khusus guna mempermudah pencapaian tujuan tersebut. Ada 3 aspek yang harus dipertimbangkan sebagai sumber dalam penentuan tujuan pendidikan menurut Tiller, yaitu yang pertama, hakikat peserta didik, yang kedua, kehidupan masyarakat masa kini, dan yang ketiga, pandangan para ahli bidang studi. Yang kedua, menentukan pengalaman pembelajaran. Tiller menegaskan bahwa kurikulum bukan fokus pada pengajaran konten atau materi, tetapi pada upaya untuk menghasilkan pengalaman pendidikan yang harus dimiliki siswa agar tujuan tercapai. Artinya, kurikulum bukan fokus pada pengajaran konten saja, tetapi pengajaran konten disertai kegiatan siswa mempelajari konten, sampai konten ditransformasi siswa menjadi pengalaman belajar. Pengalaman belajar menuju kepada aktivitas siswa di dalam proses pembelajaran. Dengan demikian, yang harus dipertanyakan dalam pengalaman ini adalah apa yang akan atau telah dikerjakan siswa, bukan apa yang akan atau telah diperbuat guru. Mengorganisasi pengalaman belajar. Ada 3 kriteria menurut Taylor 1950-55 dalam mengorganisasi pengalaman belajar, yaitu
Pertama, ada kesinambungan berhubungan dengan hubungan vertikal. Artinya, bahwa pengalaman belajar yang diberikan harus memiliki kesinambungan dan diperlukan untuk pengembangan pengalaman belajar selanjutnya. Yang kedua, ada urutan isi. Maksudnya, setiap pengalaman belajar yang diberikan kepada siswa harus memperhatikan tingkat perkembangan siswa. Kemudian yang ketiga yaitu kontinuitas. Menghendaki bahwa sesuatu pengalaman yang diberikan kepada siswa harus memiliki fungsi dan bermanfaat untuk memperoleh pengalaman belajar dalam bidang lain. Menentukan evaluasi pembelajaran. Evaluasi memegang peranan yang cukup penting sebab dengan evaluasi dapat ditentukan apakah kurikulum yang digunakan sudah sesuai dengan tujuan yang ingin dicapai oleh sekolah atau belum. Ada dua aspek yang harus diperhatikan sehubungan dengan evaluasi, yaitu pertama ada evaluasi harus menilai apakah telah terjadi perubahan tingkah laku siswa sesuai dengan tujuan pendidikan yang telah dilakukan. Kemudian yang kedua yaitu evaluasi sebaiknya menggunakan lebih dari satu alat penilaian dalam suatu waktu tertentu. Kelompok penentu pengembangan kurikulum. Kelompok penentu ini harus diperhatikan secara detail oleh pengembang dari kurikulum agar menghasilkan kurikulum yang dapat memenuhi tujuan pendidikan nasional. Permintaan masyarakat akan kebutuhan outcome pendidikan yang tepat guna dengan memberikan pengalaman yang nyata dan bermanfaat bagi siswa. Nah, kelompok penentu pengembangan kurikulum yang pertama ada the philosophy of community, the school, and the teacher, yang berarti filosofi komunitas, sekolah, dan guru. Kemudian kedua, the expectation, need, and or demand of society, parents, local community, national, and government. Nah, yang berarti harapan, kebutuhan, dan atau tuntutan dari masyarakat, yaitu orang tua, daerah, masyarakat, atau nasional, dan pemerintah. Kemudian yang ketiga, the nature of the learner, level of physical, mental, and psychological growth and development, yaitu sifat pelajar. Yang pertama ada tingkat pertumbuhan dan perkembangan fisik maupun mental dan psikologis. Kemudian the nature of discipline to be taught, yaitu sifat disiplin terhadap yang diajarkan. Kemudian selanjutnya ada kelebihan dari model Tiller ini. Nah, yang pertama yaitu penilaian yang berbentuk sumatif dan formatif. Maksud dari sumatif adalah tes yang dilakukan setelah berakhirnya pemberian sekelompok program besar. Nah, atau sumatif ini diarahkan pada pengukuran dan penilaian terhadap prestasi murid sampai di mana penguasaannya selama periode waktu tertentu. Kemudian pada penilaian formatif ialah tes yang diberikan kepada murid setelah penyajian pembelajaran atau proses pengajaran berakhir. Nah, formatif ini diarahkan pada pertanyaan-pertanyaan sampai di mana guru berhasil menyampaikan materi yang telah diajarkan. Kemudian yang kedua yaitu berfokuskan pada tujuan dan hasil yang mempunyai matlamat yang jelas dan nyata. Kemudian yang ketiga ialah kaidah yang boleh memantau sesuatu program secara tidak formal. Dan yang keempat yaitu mempunyai kriteria untuk menilai sesuatu kejayaan. Pembahasan yang terakhir adalah kelemahan model Tiller. Di sini kita ada 3 kelemahan model Tiller. Yang pertama, hanya melihat pada hasil saja atau terlalu terikat. Yang kedua,
Aspek yang penting seperti aspek emosi dan sikap sering terabaikan. Yang ketiga, memerlukan maklumat yang lengkap dan masa yang mencukupi untuk melihat hasilnya. Sekian dari kelompok kami. Atas perhatiannya, kami mengucapkan terima kasih. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.